tetap semangat. Ya, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak di rumah silakan tutup mata dan lipat tangan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan pertolonganmu di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah pada saat ini anak-anakmu akan melangsungkan pembelajaran. Tuhan kiranya tetap memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik, agar mereka dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Anak-anakku di rumah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pembelajaran 1 dan 2. Dari subtema 3, tema 3. Anak-anakku yang ada di rumah, silahkan kalian siapkan bukunya dan kemudian kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, anak-anakku, silahkan kalian buka bukunya pada halaman 79. Nah, pada halaman 79, anak-anakku boleh baca. Nah, bacaan ini berjudul tentang tugas umat beragama. Jadi, tugas umat beragama yaitu yang pertama, beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Misalkan kita sebagai umat Kristen, kita beribadah sesuai ajaran Kristen. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Tuhan. Jadi apapun agama yang dianut oleh seseorang, pasti mereka semua tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, gereja, masjid, kelenteng, vihara, dan pura adalah tempat ibadah. Jadi anak-anakku, inilah tempat ibadah dari masing-masing agama. Kemudian yang keempat, setiap umat beragama harus menjalankan perintah agamanya. Misalkan agama Kristen mengikuti perintah agamanya. Agama Islam mengikuti perintah agamanya. Kemudian yang kelima, dengan melakukan ibadah dapat menjadikan manusia mulia. Lanjut, anak-anakku, pada halaman 80, ayo mendengarkan. Terdapat sebuah bacaan dan gambar. Nah, pada gambar ini terdapat sikap tolong-menolong, baik tolong-menolong kepada manusia, baik tolong-menolong kepada hewan, maupun tolong-menolong kepada tumbuhan. Dalam ajaran agama, kita diajarkan untuk saling menolong. Manusia wajib menjaga lingkungan sekitarnya. Jadi, bukan hanya manusia yang harus saling tolong-menolong sesama manusia, tetapi kita juga diwajibkan untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Kemudian, contoh menjaga lingkungan adalah dengan menolong makhluk hidup lain. Ya, seperti pada gambar halaman 80. Dengan menolong, kita menunjukkan sikap menyayangi sesama manusia. Jadi ketika kita menolong orang lain, hewan ataupun tumbuhan, kita telah menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Kemudian bila menyayangi makhluk hidup, tentu Tuhan akan menyayangi kita. Nah, pada halaman 80, ayo jawab, kita akan menjawab pertanyaan ini sesuai bacaan yang ada di atasnya. Yang pertama, apa tugas utama kita sebagai umat beragama? Ya, beribadah adalah tugas utama kita. Kemudian, kenapa kita harus tolong-menolong dengan orang lain? Ya, karena dalam ajaran agama diajarkan untuk saling tolong-menolong. Jadi, apapun agama yang dianut seseorang atau kepercayaan seseorang, pasti setiap agama mengajarkan tentang tolong-menolong. Kemudian yang ketiga, sebutkan contoh lain menolong hewan dan tumbuhan.
Nah, contoh menolong hewan dan tumbuhan yaitu memberi makan hewan atau menolong hewan yang sedang terjatuh ke dalam selokan seperti gambar. Kemudian menolong tumbuhan dengan cara menyiramnya dan merawatnya. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita? Ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan lingkungan di sekitar kita. Ya, contohnya tumbuhan ya. Ya, dari tumbuhan kita boleh memperoleh makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Jadi, kita juga wajib untuk menolong tumbuhan atau merawatnya dan menolong hewan atau merawatnya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, apalagi kita sesama manusia. Kita wajib untuk saling tolong-menolong ketika orang lain sedang mengalami kesusahan. Ayo berlatih halaman 81. Anak-anakku, pada halaman 81 terdapat sebuah gambar ya. Jadi pada bukunya belum terdapat nomor, tetapi ibu guru telah memberi nomor sesuai susunan gambar. Nah, gambar yang pertama ini, gambar yang pertama terlihat bahwa sedang terjadi hujan lebat. Kemudian yang kedua, setelah hujan lebat terjadilah banjir. Nah, kemudian setelah banjir, orang-orang yang tidak terkena bencana datang menolong orang yang terkena bencana. Jadi manusia harus tolong-menolong seperti contoh yang ini. Saat terjadi bencana alam, para korban membutuhkan bantuan. Orang-orang yang tidak mengalami bencana akan membantu orang-orang yang mengalami bencana alam. Nah, inilah bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita yang sedang mengalami bencana alam. Lanjut. Anak-anakku, halaman 82 Ayo lakukan. Nah, pada contoh A, ibu guru akan memberikan satu contoh. Contoh yang pertama, tukarlah uang 2.000 dengan 1.000 dan 500. Berapa banyak uang 1.000 yang kamu peroleh? Berapakah banyak uang 500 yang kamu peroleh? Nah, anak-anakku, ini adalah uang 2.000. Nah, kita diperintahkan untuk menukar. Ya, kita diperintahkan untuk menukar dengan uang 1.000 dan dengan uang 500. Nah, jika kita tukar, kita akan mendapat satu uang 1.000 dan dua uang 500. Jadi, jika dijumlahkan 1.000 ditambah 500, kemudian ditambah 500 akan menghasilkan 2.000. Jadi, jika uang 2.000 ditukar dengan uang 1.000 dan 500, kita akan mendapat uang 1.000 sebanyak 1, ini 1, dan uang 500 sebanyak 2. Oke, lanjut contoh B. Tulislah nilai tukar uang berikut dengan uang lembar 1.000-an dan 5.000-an. Nah, anak-anakku, ini adalah uang 20.000. Nah, uang 20.000 ini kita akan tukar dengan uang 1.000-an dan uang 5.000-an. Nah, pada saat ini ibu guru telah menukar uangnya dengan 5 uang 1.000-an, 1, 2, 3, 4, 5, dan dengan 3 uang 5.000-an. Jadi, 5 uang 1.000-an jika dijumlahkan hasilnya 5.000 ya. Kemudian 3 uang 5.000-an ketika dijumlahkan hasilnya 15.000. Jadi uang 5.000 sebanyak 15.000 jika dijumlahkan sebanyak 15.000 dan uang 1.000 jika dijumlahkan semuanya ini hasilnya 5.000. Jadi 15.000 ditambah 5.000 hasilnya adalah 20.000. Anak-anakku juga boleh menggunakan nilai tukar yang lain, boleh menggunakan
uang 1.000 sebanyak 10, boleh juga menggunakan uang 5.000 sebanyak 2, jadi tetap hasilnya 20.000. Kemudian lanjut, ayo membaca halaman 87. Ya, pada halaman 87 anak-anakku boleh lihat pada halaman itu terdapat sebuah cerita yang berjudul tentang persahabatan Ino dan Fandi. Nah, pada cerita ini, meski mereka berbeda agama, mereka selalu bersama dan saling menghargai satu sama lain. Fandi sabar menunggu Ino salat, dan Ino juga menunggu Fandi pulang gereja. Jadi, Fandi di sini adalah beragama Kristen. Sedangkan Ino adalah beragama Islam. Jadi mereka tetap, Ino dan Fandi berteman baik. Mereka sering bermain bersama. Jadi Ino dan Fandi pada cerita ini saling menghargai agama masing-masing ya. Jadi meskipun mereka berbeda, mereka tetap bermain bersama dan saling menghargai. Kemudian ayo belajar halaman 88. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa di negara kita ini atau di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Ya, di mana agama yang pertama, agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi inilah 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, anak-anakku sesama umat beragama harus saling menolong dan bekerja sama agar terbina persatuan. Jadi anak-anakku, meskipun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tetapi sebaiknya kita tetap saling tolong-menolong dan tetap juga saling bekerja sama agar persatuan kita semakin erat antara, meskipun kita berbeda agama, tetapi kita tetap bersatu bersama di negara kita, negara Indonesia ya. Ya, dalam bergaul dengan teman berbeda agama, perbuatan yang boleh dilakukan. Jadi anak-anakku dalam bergaul dengan teman berbeda agama, yang kita perlu lakukan yaitu menengok teman yang sakit. Jadi meskipun kita dan teman berbeda agama, tetapi sebaiknya jika teman kita sakit, kita sebaiknya menengok mereka ketika sakit. Kemudian yang kedua, berteman dengan siapa saja. Meski kita berbeda agama dengan teman, sebaiknya kita tetap berteman baik. Yang ketiga, tidak mengejek cara beribadahnya. Jadi anak-anakku, apapun cara ibadah agama lain, sebaiknya kita tidak boleh mengejeknya. Kemudian yang keempat, saling menghargai. Tugas anak-anakku hari ini, yang pertama halaman 81, ayo menulis. Ya, pada halaman 81, tadi Ibu Guru telah mengurutkan gambarnya ya. Jadi tugas anak-anakku di sini sisa menuliskan cerita berdasarkan gambar yang sudah diurutkan tadi. Misalnya gambar yang pertama, di situ gambar yang pertama sedang terjadi hujan yang lebat ya. Ya. Jadi anak-anakku ceritakan gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang kedua, halaman 82, ayo menulis bagian A nomor 2 sampai 3 dan bagian B nomor 2 sampai nomor 3. Jadi anak-anakku, Ibu Guru telah memberikan tadi contoh dalam pembelajaran ini ya. Jadi anak-anakku boleh melihat contoh yang Ibu Guru telah berikan pada pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, halaman 84, ayo berkreasi. Nah, pada halaman ini, anak-anakku silakan kalian berkreasi sesuai imajinasinya kalian atau sesuai yang kalian pikirkan. Kemudian gambarlah bencana tanah longsor. Jadi anak-anakku boleh silahkan kalian gambar bencana tanah longsor, boleh digambar di buku cetaknya, boleh juga digambar di buku gambarnya, boleh menggunakan pewarna supaya kelihatan cantik. Kemudian boleh juga tidak menggunakan pensil warna kalau tidak memiliki pensil warna ya.
Ya, anak-anakku, hari ini pembelajaran kita selesai ya. Terima kasih anak-anakku semua dan selamat belajar. God bless you. Oke, baiklah anak-anakku yang ada di rumah, hari ini pembelajaran kita telah selesai ya. Namun sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Anak-anak di rumah silakan lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan pertolonganmu kepada anak-anak kami yang ada di rumah, sehingga mereka boleh melaksanakan proses belajar pada hari ini. Biarlah apa yang boleh mereka pelajari pada hari ini dapat mereka pahami dan mengerti Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang kehidupan kami hari ini, kami letakkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anakku, hari ini pembelajaran kita telah selesai ya. Anak-anak di rumah tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan salam sehat.